Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa IBN dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita Ramadan Greatness. Ramadan Greatness ke-14. Ya, baik, 14 kita masih tetap bersama dengan Bapak motivator ternama Bismillah. Pak Sip. Ya. Selamat pagi Pak Legisan. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Mantap Pak Legisan. Mantap. Semangat Pak. Semangat, terus semangat. Kita terus semangat ya. Ya. Baik Pak, untuk pagi ini kita akan kaji kembali masih kaitan fitness, yaitu masalah berkaitan dengan bagaimana membangun fisik fitness menuju puncak sukses. Nah, mungkin pendengar segera ingin mengetahui seperti apa membangun fisik fitness supaya kita bisa menuju puncak sukses. Silakan Pak. Baik Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pak Imam yang saya hormati, yang selalu semangat ya. Bapak-bapak kaum muslimin dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, pemirsa IBN TV dan YouTube TV. Nah, tidak terasa hadirin sekalian, hari ini sudah hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah penggalan 10 hari kedua ya. Kita masih punya waktu separuh bulan Ramadan. Mari kita gunakan semaksimal mungkin ya. Orang bilang bahwa dengan puasa berkurang aktivitas. Tapi ternyata sejarah dan fakta membuktikan bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar justru terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, artinya ini iktibar bagi kita semua bahwa bulan Ramadan tidak harus mengurangi aktivitas. Meskipun kita harus pandai-pandai juga menjaga fisik kita ya, tetapi kualitas dari apa yang kita kerjakan itu mestilah tidak boleh turun gitu ya. Nah, tema pagi ini Pak Imam dan hadirin adalah tema yang sangat penting, yaitu mengenai visi greatness. Nah, visi greatness, orang punya visi boleh saja ya, dan bahkan harus punya visi. Kalau orang tidak punya visi, maka dia tidak akan kemana-mana. Sebab apa? Sebab tidak ada arah dia mau pergi kemana. Orang bilang banyak orang sibuk, tapi sibuk menghabiskan waktu. Tidak sibuk untuk mencapai tujuan. Kenapa? Kok nggak sibuk mencapai tujuan? Ya karena nggak punya tujuan. Nggak punya visi dia. Kenapa kok nggak punya visi? Karena dia nggak pernah membuat visinya. Kenapa nggak pernah membuat visinya? Mungkin belum diajari. Ya, nah karena itu sesi kita pada pagi hari ini adalah sangat penting agar setiap kita membuat visi kehidupan kita. Dan karena cita-cita kita seperti yang Allah tentukan takdir diri kita untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka visi tersebut haruslah visi yang greatness. Visinya aja visi greatness, supaya outcome-nya adalah outcome yang greatness. Seperti apa itu? Nah, Pak Imam, izin saya share screen-nya ya Pak Imam. Siap. Nah ini Pak, kita mulai dari satu slide ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sengaja saya tahan dulu. Nah,
Aduh. Ya. Sebentar hadirin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak Imam. Ya, inilah the greatness, ya, the greatness model, ya, the compatible mindset for sustainable success. Nah, hadirin, hari ini kita sudah mempelajari mengenai mission spirituality. Nah, kita akan coba melangkah kepada vision humanity. Jadi kalau kita lihat lompatannya Pak Imam, yaitu apa? Dari mulai spirituality, kemudian lari ke humanity. Ini keseimbangan yang sangat sinkron ini Pak Imam. Jadi artinya tidak boleh hanya spiritualitas ansih, ya, tapi juga harus dipadu dengan humanity. Orang yang terlalu humanity tidak mengikutkan spirituality, maka dia menjadi anthropocentris, ya. Jadi semuanya harus hanya berpusat pada manusia. Tapi kalau terlalu spirituality tanpa humanity, maka orang juga akan terfokus pada teosentris. Jadi antara teosentrik dengan anthropocentris itu harus dipadukan, begitu Pak Imam. Jadi kalau kita lihat ini Pak Imam, ini spirituality, di sini humanity. Nah, perpaduan spirituality humanity itu melahirkan peradaban yang agung. Ya. Nah, dulu dunia itu selalu terpisah Pak Imam. Bahkan bukan dulu saja, sampai dengan sekarang ini. Dunia seolah-olah dipisahkan antara dunia spiritualitas dengan dunia kemanusiaan. Terlalu spiritual minus kemanusiaan. Terlalu kemanusiaan minus spiritual. Nah, makanya kalau di barat itu ada aliran humanisme. Ya, terlalu humanistik. Nah, tanpa spiritual. Nah, oleh karena itu the greatness itu dibangun di atas landasan perpaduan antara spirituality dan humanity sekaligus. Berat Pak, nggak bisa menyatukannya. Sebagian ngomong gitu Pak Imam. Tapi justru itulah tantangan kita, bagaimana menyatukan dua dimensi, ya, antara spirituality dengan humanity, antara idealisme dengan materialisme. Jadi dua-duanya dipadukan. Mari kita lihat hal ini. Kita sudah mempelajari mengenai spiritualitasnya, sekarang kita ke humanitas. Begitu Pak Imam. Mari kita lihat. Kita mulai. Kita akan lihat ini di mana posisinya. Nah, the greatness seperti kita kemarin pelajari itu dibangun dengan 5 prinsip Pak Imam. Pertama adalah iman, ya. Nah, yang kedua adalah sholat. Jadi kalau iman itu ayatnya yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, yang kedua adalah sholat, wa yuqimunas sholat. Nah, seperti apa sholat ini? Apakah hanya ruku dan sujud? Apakah hanya takbir, i'tidal, ya, duduk antara dua sujud? Apakah hanya membaca Al-Fatihah itu saja? Nah, apa makna sholat kaitannya dengan pembentukan kepribadian, pembentukan kebudayaan, dan juga pembentukan peradaban? Seperti apa hubungannya? Nah, mari kita lihat. Nih, fitness dibangun dengan 5 prinsip ini. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada vision humanity. Nah, seperti apa vision humanity? Saya akan mulai dengan sebuah kita mau kembali ke sini lagi. Nah, Pak Imam, itu Pak Imam. Pak Imam bisa dengar suara saya? Bisa Pak, kedengaran bagus. Saya ini ada musiknya, bisa kedengaran nggak Pak? Musik kedengeran, suara juga kedengeran. Alhamdulillah. Suaranya kecil apa besar Pak dibanding musiknya? Masih imbang. Oke. Nah, Pak Imam, saya mau tanya kepada Pak Imam. Pernah naik sepeda nggak Pak? Pernah.
pernah ya. Nah, kalau pernah naik sepeda, biasanya Pak Imam kalau naik sepeda itu pengennya Pak, jalannya itu mendaki atau menurun Pak? Pengennya datar. Oh, dua pilihan ternyata Pak Imam milih yang ketiga ya. Nah, kebanyakan orang Pak lebih suka yang mana? Kalau ditanya lebih suka yang mana? Lebih enak mana? Jalannya tanjakan atau turunan? Kalau dia olahragawan, dia pasti ingin ada tanjakan, ada turunan. Ada tanjakan, ada turunan. Biasanya ingin kalau hanya sepeda biasa. Kalau pesepeda biasa pasti ini ya Pak ya, pinginnya jalannya, saya hilangin Pak musiknya Pak. Enak. Oke. Oke. Lebih enak menurun ya Pak jalannya ya Pak? Ya lebih menurun juga enak, cuman kalau turunan tajam kadang-kadang membahayakan. Oke, nah Pak Imam, menakutkan juga. Menakutkan ya. Nah, tapi apapun bahwa menanjak itu lebih berat apa lebih ringan, Pak? Nah, menanjak itu pasti lebih berat. Iya, situ poinnya Pak Imam. Jadi menanjak itu lebih berat, sedangkan menurun pasti lebih ringan. Kita hanya mengendalikan rem saja dan kita akan sampai tujuan. Tapi tujuannya sayangnya ke bawah. Sedangkan kalau nanjak memang berat. Ya, kita tidak mengendalikan rem, kita memporsir tenaga kita, ya, dan kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sebab kalau kita berhenti di tengah tanjakan, itu makin berat Pak. Kita bahkan makin mundur. Semakin mundur, semakin berat untuk naiknya lagi. Nah, karena itu kalau kita naik tanjakan, tidak boleh berhenti. Meskipun kita pelan, ya, tapi tetap harus didorong Pak Imam. Ya, nah, subhanallahnya kalau kita terus jalan menanjak walaupun berat, kita akan sampai puncak. Nah, apa yang kita rasakan di puncak? Luar biasa Pak Imam. Pertama, pandangan kita melihat lingkungan, indah sekali. Ya, kemudian kita terus tentu saja, meskipun kadang-kadang angin begitu deras, tapi bisa jadi ada angin sepoi-sepoi di sana. Ya, semakin pada ketinggian, semakin rasanya kita berhasil ya untuk menaiki gunung yang tinggi. Nah, yang luar biasa lagi Pak Imam adalah bendera kemenangan dikibarkan di mana Pak Imam? Di atas. Di atas. Bendera kemenangan hanya ada dikibarkan di atas. Kalau di bawah itu bukan bendera kemenangan, itu baru bendera simbol. Tapi kalau di atas itu bendera kemenangan. Artinya bahwa puncak itu melambangkan kemenangan. Puncak adalah melambangkan kejayaan. Puncak melambangkan kesuksesan. Dia di atas dia. Ya, oleh karena itu semua yang ingin sukses dia membayangkan satu hari dia berada di puncak. Puncak adalah kejayaan, keagungan, kemuliaan. Nah, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran Pak Imam bahwa kalau kejayaan, kesuksesan, keberhasilan itu adanya di puncak, maka jalan satu-satunya menuju puncak adalah menanjak. Menanjak adalah berat. Berat adalah mendaki berat. Tapi kalau kita tidak menempuhnya, kita nggak akan pernah sampai puncak. Nah, oleh karena itu, bahwa perjalanan menuju puncak tidak lain adalah perjalanan yang berat. Itulah perjalanan mendaki. Ya. Mendaki, meskipun dia berat, tapi dengan mendaki kita akan sampai di puncak. Subhanallah Pak Imam, ternyata ya di dalam Al-Quran disebutkan Pak, apa itu? Bahwa surga itu adanya di tempat yang tinggi Pak Imam. Jadi surga digambarkan oleh Allah itu bukan di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi. Artinya bahwa kalau surga itu di tempat yang tinggi, untuk menuju ke surga kita harus menanjak jalan. Nah, dalam kehidupan ini adalah perumpamaan bahwa untuk menuju puncak kita harus mendaki jalan yang berat, sepedanya harus naik ke atas. Begitulah perumpamaan untuk mencapai Raudatul Jannah, surga itu. Maka kita harus berjuang. Berjuang itu berat, iya, tapi itulah jalan satu-satunya kita bisa menuju puncak, menuju surga. Maka tidak ada
surga itu hanya diisi oleh para pejuang, Pak Imam, bukan oleh orang-orang yang tidak berjuang. Ya, nah, hanya yang sampai di atas lah yang juara, hanya yang sampai di surga lah mereka para pejuang. Itu maksudnya. Ya, coba lihat, mereka itu berada di dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi tempatnya, di mana buah-buahannya sangat dekat. Pada mereka dikatakan, makan minumlah dengan nikmatnya, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang lampau. Masya Allah. Dari perumpamaan ini saja Pak Imam, kita bisa mengambil pelajaran. Ya, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, bahwa tidak ada jalan yang lain. Kalau impian kita nanti meraih surga, maka di dunia ini Allah katakan, "Falyamal amalan sholihah." Apabila kamu ingin berjumpa kelak di sisi Allah, Tuhanmu di surga, maka hendaklah kamu beramal soleh yang banyak. Amal soleh berat atau ringan? Berat. Ya, berjuang atau tiduran? Berjuang, Pak. Ya. Nah, hanya para pejuanglah. Selamat kita ucapkan bagi para pejuang. Kenapa? Karena dialah yang akan meraih kemenangan. Gitu. Nah, ternyata Pak Imam, ini ada hubungannya dengan perjalanan. Ya, kalau kita menanjak ke gunung, kita lihat gunung itu di ketinggian sana. Nah, terbagi manusia ini kepada banyak pilihan, Pak Imam. Nah, kita mau pilih yang mana? Pertama, kita lihat ada orang yang menempuh jalan escape, Pak. Escape ini apa? Dia ingin lari saja. Untuk apa kita nanjak gunung? Berat. Ya kan? Ngapain kita berjalan sampai puncak sana? Udah kita, nggak ada gunanya hidup ini. Nah, ini Pak. Orang seperti ini namanya escapist. Ya, alirannya namanya escapism. Ini yang dalam tingkat yang paling berbahaya, mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Ini mengerikan, Pak Imam. Ya. Nah, kalau satu masyarakat dihinggapi keputusasaan begini, maka alangkah mengerikannya bahwa masyarakat itu akan punah. Anehnya negara-negara industri maju kayak Jepang, kayak Korea Selatan, itu mengalami hal ini yang sangat parah, Pak. Ya. Ada yang nggak sampai kepada escapism, tapi mereka menghindari hal-hal yang bersifat idealisme, ya, bersifat kemuliaan, nilai-nilai. Ngapain? Nggak ada urusan dengan itu semua. Nah, orang ini disebut dengan quitter. Quitter ini orang yang masa bodoh aja. Yang penting dirinya, dia selfish, dia cukup hanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia menghindari hal-hal yang bersifat idealisme, moralitas dan sebagainya. Nah, apakah ada orang seperti itu? Banyak. Nah, ketiga adalah ciri camper. Camper ini penikmat ya, dia safety player. Oke, berjuang, tapi ada risiko nggak? Ada risiko yang paling kecil nggak? Nah, ketika dia diajak berjuang seperti itu, dia justru mengambil zona nyaman, zona yang paling kecil risikonya. Kalau bisa berhasil tapi tanpa risiko, bisa nggak? Mau ingin lari, juara lari, tapi nggak mau sakit kakinya, nggak mau pegel, gitu. Mau manjat gunung, dia melihat ketinggian yang indah luar biasa, tapi nggak mau capek. Ya bagaimana? Ya, mau juara tapi nggak mau memulai perlombaannya, nggak bisa. Ya, mau megang medali kejuaraan, kesebelasan, tapi nggak mau masuk ke gelanggang permainan, nggak bisa. Ya, jadi mau jadi juara tapi mentalnya mental penikmat, mental penonton, nggak mungkin. Nah, orang-orang seperti ini hanya mengandalkan dan mengutamakan pleasure. Pleasure adalah kondisi batin manusia yang hanya dalam zona nyaman. Nah, karena itu kalau perusahaan diisi oleh orang-orang yang dalam zona nyaman ini, hancurlah perusahaan. Kenapa? Pasti kinerjanya tidak akan naik. Apalagi diisi oleh quitter, apalagi diisi oleh escapist. Nah, betapa bahayanya kalau perusahaan itu diisi 3 golongan ini. Nah, ada satu golongan lagi Pak Imam, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa memiliki visi, memiliki misi, ya, dan ingin mengaktualisasikan dirinya, ya, misi kehidupannya, visinya. Nah, ini dia tuangkan semua dalam pikirannya, dalam karyanya, dalam prestasinya. Nah, orang-orang seperti ini haus akan prestasi, Pak Imam. Kalau Anda kasih dia tantangan di depan sana, dia lari dia. Ya. Orang seperti ini kalau diberikan janji dan harapan di depan, lompat ya Pak Imam. Nah, siapa mereka? Climber. Climber akan setia dia, walaupun berat,
dia pasti akan berjalan, berlari, melompat menuju puncak. Hanya mereka yang akan sampai di puncak. Di situ ada bendera kemenangan. Gimana Pak Imam? Betul tidak bahwa di dalam masyarakat sehari-hari, apalagi anak-anak muda sekarang, hidup dalam kenyamanan karena orang tuanya sudah sukses, ya, sana sini serba ada semua, ya, nggak mau repot, nggak mau susah. Nah akhirnya apa? Diajak untuk menuju puncak, dia sudah merasa puas, sudahlah ngapain lagi? Punya toko 1, sudah itu saja. Padahal harusnya punya toko 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Tapi dia hanya mengandalkan yang kecil saja dan akhirnya dia tidak sampai pada puncak. Nah ini Pak Imam, setiap pilihan ini mengandung konsekuensi. Tetapi pilihan sebagai climber adalah pilihan yang terbaik, insya Allah. Gimana Pak? Cocok nggak? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah sekarang mari kita evaluasi diri kita. Saya, Anda, dan kita semua lebih sering mana? Kita selalu masa bodoh dengan keadaan, melihat keadaan negara, keadaan bangsa begini, itu mah bukan urusan saya. Kita mah yang penting tenang-tenang saja, adem-adem aja, nyaman-nyaman wae, ya kan? Ada nggak seperti itu? Ada Pak Imam. Ada grup-grup WA itu yang isinya yang begitu. Ngapain ngebahas soal negara, soal bangsa? Itu kan sudah ada pelakunya di sana. Udah ada presidennya, udah ada menterinya. Kita rakyat mah yang penting tenang-tenang aja. Serahkan urusan sama mereka. Ada Pak Imam segolongan orang-orang yang masa bodoh dengan keadaan. Gitu. Ada lagi golongan lain yang inginnya itu penikmat sejati. Ya, hidupnya yang baik. Kita mah yang penting tentram, aman, nyaman, adem, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, makan sana, makan sini. Plesir sana, plesir sini. Ngapain mikirin orang miskin? Ngapain mikirin hukum yang tidak adil? Ngapain mikirin degradasi moral? Ngapain mikirin masyarakat? Kita mah yang penting hidupnya aman. Gimana Pak Imam? Ada kan orang seperti itu? Nah, banyak. Nah, oleh karena itu, tantangannya, maka Allah itu menjanjikan kepada manusia itu ya sebuah perjalanan menuju puncak. Itu kalau dalam Al-Qur'an tuh, Qur'annya itu surat Al-Balad Pak Imam. Allah menantang manusia, falak tahamal aqobah. Mengapa kamu tidak menempuh jalan yang terjal dan mendaki? Ya, bukankah aku telah memberimu 2 buah mata? Aku telah memberimu 2 telinga, 2 bibir agar engkau bisa berbicara. Aku memberikan engkau hati, di mana aku tiupkan 2 jalan di situ. Tapi mengapa engkau hanya menempuh jalan yang biasa? Mengapa engkau tak menempuh jalan yang terjal dan mendaki? Mengapa? Falak tahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah. Kamu hanya menempuh jalan yang begitu saja, jadi pelisiran saja. Ya, kamu masa bodoh dengan keadaan. Di mana tanggung jawabmu? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Ya, dan engkau lahir di negeri itu. Ya, wa walidi wa mawalad, ada pertalian darah antara ibu pertiwi dengan putra bangsa. Jadi tidak bisa kita menghindari Pak Imam. Ya, untuk tidak ikut dalam pergumulan dan pergulatan membangun kehidupan, membangun negara, membangun bangsa. Kita tidak cukup kata Allah hanya menempuh jalan yang penting aman-aman wae, nyaman-nyaman wae, tentrem sendiri, nggak bisa. Ya. Nah, ini Pak Imam. Oleh karena itu Allah menjanjikan surga itu adanya di atas sana, bukan di bawah. Jadi bahkan orang-orang escape, quitter, camper itu nggak pernah nyampe kemenangan, Pak Imam. Ya. Maka kalau bukunya siapa itu namanya, See You at the Top, sampai jumpa di puncak. Artinya apa? Sampai jumpa di Raudatul Jannah. Gitu. Nah, Pak Imam, mari kita lanjutkan. Nah, ternyata pemahaman Al-Quran yang tadi itu, bahwa surga itu ada di ujung sana, itu dipakai oleh pakar-pakar barat. Jack Welch ini, siapa yang nggak kenal dengan Jack Welch? Ya, pemimpin GE yang sangat legendaris. Ya, apa dia bilang? Kunci dari keberhasilan para leaders itu adalah create a vision.
yaitu menciptakan visi. Visi itu adalah gambaran apa yang akan kita raih di masa depan. Nah, tapi nggak cukup hanya punya bayangan harapan di masa depan, tapi dia harus mengartikulasikannya di dalam strateginya, di dalam program kerjanya, ya, di dalam bisnis prosesnya, seperti itu. Dan jangan lupa lagi, passionately own the vision. Dan dia sangat memiliki visi itu, sangat passionful, ya, passionately istilahnya. Dan relentlessly drive it to completion. Artinya, dialah orang yang tidak pernah berhenti untuk mewujudkan visinya. Di situ ada keteguhan, ada kesungguhan, ada ketangguhan, ya, sehingga dialah orang yang sangat bergairah dengan apa yang sudah digambarkan. Dan itu visi dia. Nah, artinya apa Pak Imam? Hidup itu memang harus mulai dari satu gambaran di masa depan. Itulah Allah itu, ya, menjadikan manusia itu diimajinasikan kehidupan di masa depan. Jadi yang namanya surga, namanya neraka itu imajinasi kehidupan di masa depan, Pak Imam. Supaya manusia itu terdorong, ya, kalau dia sudah melihat masa depan, maka dia akan bergairah menuju ke sana. Saya dalam kesempatan yang lalu pernah bilang, hidup itu adalah indah kalau kita menciptakannya atau mensuasanakannya seperti suasana ingin berangkat. Kenapa kita ingin berangkat? Karena kita punya visi di masa depan. Nah, pemimpin itu menciptakan gambaran imajinasi di masa depan itu. Nah, setelah itu ada gambarannya di masa depan, nah baru kita berjalan menuju ke sana. Saking terangnya, saking jelasnya, ya, saking mulianya, maka manusia bergairah. Itu yang disebut oleh Stephen Covey, dia bilang, begin with the end of your mind. Mulailah dengan akhir pikiranmu. Di mana akhir pikiranmu? Di masa depan. Masya Allah. Nah, masa depan seperti itu, Pak Imam, hanya bisa kita ciptakan, kita rencanakan, dan kita artikulasikan, dan kemudian kita sangat passionately, dan kemudian kita bergerak menuju ke sana tanpa henti. Maka akan menjadi kenyataan. Jadi, ilmu Al-Quran, Pak Imam, sesungguhnya itulah yang diterjemahkan oleh pakar-pakar barat, ahli-ahli manajemen, ya, para CEO, para chairman kelas dunia. Dan mereka mewujudkan itu dalam perusahaan. Oleh karena itu yang dikatakan the greatness, ya, itu sebetulnya adalah sebuah kondisi batin di mana manusia, ya, dirinya itu seperti dijanjikan Allah, ada imajinasi masa depan yang dia harus melompat menuju ke sana. That is a vision. Nah, saya punya video ini, Pak Imam. Video ini saya tampilkan di sini adalah untuk menampar. Banyak orang tertampar-tampar dengan video ini. Apanya yang ditampar? Benak kita, pikiran kita itu ditampar-tampar. Ini Pak Imam, ya, saya munculkan videonya, ya Pak. Nah, sebentar, ya. Saya pastikan dulu. Oke. Ini Pak Imam, mari kita lihat sama-sama. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple of key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. Well,
kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Luar biasa, Pak Imam. Gimana Pak Imam? Luar biasa, ini orang yang memiliki kekurangan yang luar biasa, tapi semangatnya sangat tinggi. Iya. Normal. Yang No normal arms. mestinya harus malu. Ya. Betul, betul. No arms, no leg, but no warriors. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi nggak punya kekhawatiran. Itu yang penting. Nah, banyak orang punya tangan, punya kaki, punya kesempurnaan badan, ya, tapi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan gusar, gundah gulana, merasa nggak mampu, minder dan sebagainya. Betul nggak Pak Imam? Nah, ini adalah pelajaran berharga, ya. Saya melihat memang banyak orang Pak Imam itu selalunya itu terfokus kepada apa yang dia tidak punya, bukan terfokus apa yang ada dia punya dan kemudian apa yang harus dia capai. Nah, seharusnya orang itu berfokus pada apa yang ingin dicapai, bukan fokus pada apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya. Nah, coba kalau si Nick ini berpikir pada apa yang dia tidak punya, dia nggak akan pernah jadi apa-apa. Ya, dia pasti hidupnya penuh dengan ketakutan, dia merasa hidupnya nggak berguna, useless, ya, dan dia akan quit. Nah, dia akan keluar dan bahkan akan escape dari kehidupan. Nah, oleh karena itu manusia itu tidak boleh berpikir berfokus kepada apa yang dia punya atau apa yang dia tidak punya, tapi harus fokus kepada apa yang ingin dicapai. Itu poinnya. Ya. Nah, sekarang kenapa banyak orang berpikir apa yang dia punya dengan apa yang tidak punya? Itu menunjukkan itu mental yang kerdil. Saya kemarin tuh menghubungkan antara pohon beringin yang besar dengan pohon beringin yang kecil. Betul Pak Imam ya? Pohon beringin yang besar itu karena akarnya tumbuh di atas tanah yang luas, akarnya ke bawah bumi, cabangnya menjulang ke langit. Nah, kalau pohon beringin di atas meja itu dibonsai. Ketika dibonsai, dia mengkerdilkan dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya nggak mampu,
Ya, dia menganggap dirinya penuh kekurangan sehingga dia tidak fokus kepada apa yang dia ingin capai. Dia hanya fokus pada kekurangannya. Nah, seperti ini, maka selalunya itu dihinggapi dengan penyakit, nggak ada ini Pak, nggak ada itu Pak. Coba kalau ada ini, coba kalau ada itu. Dia hanya berpikir kalau gitu. Nah, pikirannya dipenuhi dengan tidak ada. Nah, yang kedua, akhirnya apa? Tidak tahu. Ya. Akhirnya, dia bilang apa? Nggak bisa. Jika dia berpikir nggak ada, kemudian dia akhirnya nggak tahu, akhirnya dia nggak bisa. Dengan 3 kata-kata ini, dia berlindung untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Kenapa ruangannya gelap? Nggak ada lampunya, Pak. Kok nggak diperbaiki? Nggak tahu saya, Pak. Ya. Loh, kan kamu bisa cari lampu sana kemari di perbaiki. Wah, nggak bisa saya, Pak. Nah, akhirnya dibiarkannya ruangannya gelap selamanya. Begitulah dia sesungguhnya, dia mengkerdilkan dirinya sendiri. Ini sama dengan pohon beringin yang seharusnya tumbuh besar menjadi bonsai, kecil dia. Syukur kalau bonsai kecil tapi harganya mahal. Nah, kalau manusia membonsai pikirannya sendiri, maka akhirnya selamanya dia akan menyesali ya ketidaktahuannya, menyesali ketidakbisaannya, menderita dengan apa yang dia tidak punya. Ini berbahaya sekali Pak Imam. Ini namanya penyakit mental kerdil. Anak-anak kita mesti kita bebaskan dari penyakit seperti ini. Ya, kita tidak akan pernah mencapai apapun yang kita inginkan jika mental kita kerdil. Inilah kenapa saya khawatir banyak anak-anak muda kita itu ya dihinggapi penyakit mental kerdil seperti ini. Yang hidupnya hanya meratapi kekurangan, ya, dan kemudian tidak menjawab, akhirnya dia masa bodoh dengan keadaan. Seharusnya kalau tidak ada, gimana caranya? Cari. Kalau nggak ada, kemana? Cari. Kalau tidak tahu, tanya kiri kanan, kiri sana, terus jangan berhenti. Kalau nggak bisa, berlatih. Nah, begitulah yang dilakukan oleh pohon beringin yang besar, tidak tertumpu dia, tidak mandek hanya pada potnya. Kalau perlu potnya dijebol sama akar itu, sehingga kemudian dia bisa menembus ke tanah. Itulah namanya menembus keterbatasan. Karena tidak ada, tidak tahu, tidak bisa, itu adalah semua yang membatasi. Nah, itu mesti dijebol gitu. Ibarat pohon beringin menjebol potnya. Nah, manusia diberikan kemampuan oleh Allah yang tak terbatas. Gitu. Nah, ini cara berpikir yang begini ini yang mesti kita mesti dimiliki oleh generasi kita. Ini ada pemandangan yang indah nih Pak Imam. Ya, ini adalah pintu otomatis. Biasanya kita kalau ke supermarket, ke mall, nah itu ada pintu yang terbuka sendiri. Nah, saya hubungkan ini dengan pemahaman yang sebelumnya tadi. Mari kita lihat. You can't believe it? Azrael, come here. Come here. Oke. Pak Imam, gimana Pak Imam? Ya, jadi anak ini heran melihat pintu bergerak sendiri gitu. Gitu ya, kok bisa terbuka sendiri ya? Nah, apa ini maknanya nih Pak Imam? Tentu banyak angle yang bisa kita pakai ya untuk melihat maknanya ini. Tapi saya justru ambil angle dalam hubungannya dengan menciptakan visi ya untuk meraih kesuksesan. Nah, setiap kita pergi ke tempat ada pintu otomatis, nggak sedikit pun kita ada ragu bahwa pintunya itu rusak gitu. Ya, pasti kita mendekat dan kita akan masuk. Nah, artinya keyakinan itu sangat kuat bahwa pintu pasti terbuka. Nah, sukses sesungguhnya bermula dari keyakinan kita, Pak Imam. Ya, apakah kita yakin bahwa pintu sukses itu akan terbuka? Kalau kita melangkah, betulkah pintunya terbuka? Kalau saya menuju ke sana, betulkah itu ada? Kalau nggak ada, bagaimana?
Ya, kalau nggak terbuka bagaimana? Nah, kebanyakan orang yang gagal, dia itu ragu dia. Bahkan dia sudah menyimpulkan dulu, jangan-jangan pintunya rusak. Sebelum dia melangkah, sudah berprasangka negatif dia bahwa pintu akan tetap tertutup. Sehingga akhirnya apa? Percuma, dikerjakan juga nanti nggak bisa. Nah, kalau saya kerjakan ini, itu juga nanti akan gagal. Nah, dia tidak yakin dia bahwa pintu sukses itu akan terbuka. Nah, orang yang berhasil dimulai dari keyakinan bahwa jalan itu pasti akan terbuka. Dan orang yang beriman bertambah yakin lagi Pak Imam, karena ada Allah yang akan menolong untuk membuka pintunya ketika dia menuju ke sana. Maka pepatah mengatakan manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat, itu adalah memberi keyakinan bahwa apabila kita melangkah menuju sukses, ya, kita melangkah menuju prestasi yang ingin kita capai, maka insya Allah Allah akan menolong untuk membuka jalan dan pintunya. Begitu Pak Imam. Nah, kalau orang yang gagal, dia bahkan sudah mengatakan, nanti nggak berhasil, percuma saja. Akhirnya dia nggak berbuat apa-apa. Jadi kegagalan itu justru mulai dari pikirannya. Dia sudah gagal dalam pikiran sebelum dia nanti gagal dalam kenyataan. Begitu Pak Imam. Nah, kisah ini atau perumpamaan ini adalah memberi keyakinan kepada kita bahwa kunci keberhasilan itu ada di pikiran kita. Bahwa kita yakin ya Allah akan membuka pintunya di sana. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk melangkah. Ya, kalau tidak ada cari jalannya. Kalau tidak tahu tanya sana sini. Kalau nggak bisa belajar. Tapi jangan berhenti, tapi mulailah. Jadi jangan meratapi, jangan mengkerdilkan diri sendiri, tapi justru berjalan, berlari, melompat menuju keyakinan kita atau cita-cita kita itu. Maka yang penting diciptakan adalah cita-citanya, visinya di masa depan itu. Nah, oke. Sekarang, oleh karena itu Pak Imam, ada satu kalimat bijak mengatakan, don't downgrade your dream just to fit your reality. Jangan kamu rendahkan mimpimu hanya karena kamu melihat kekuranganmu. Nah, kalau orang berpikir pada kekurangannya, pastilah dia tidak akan berani bercita-cita tinggi. Ya, dia akan bilang, saya nggak mampu, percuma, saya nggak bisa, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, ya, tangan saya begini, tangan saya begitu, rambut saya begini, badan saya begini, begitu. Jadi dia hanya bicara mengenai kekurangannya dan dia banding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Padahal pepatahnya mengatakan, don't downgrade your dream just to fit your reality. Jangan kamu rendahkan mimpimu hanya karena kamu melihat kekuranganmu. Lihat tadi si Nick Fuji. Nick itu tidak pernah berpikir kekurangannya, tapi dia berpikir apa yang dia akan capai. Ya, apa yang dicita-citakannya. Ketika dia sudah menetapkan apa yang ingin diraihnya, dia tidak peduli dengan kekurangan ada padanya, dia berjalan, berlari, dibuka pintunya oleh Tuhan. Berjalan lagi, dibuka lagi, berjalan lagi, dibuka lagi, terus saja. Jadi ada 1000 lapis pintu otomatis Pak Imam. Di depan sana sampai kita menuju puncak. Berat memang, seperti kita berat memanjat gunung. Tapi hanya itulah jalannya. Maka keyakinan yang ada dalam pikiran kita itu mesti diubah. Gitu. Jangan berpikir kepada kekurangan kita, tapi berpikir pada apa yang kita capai. Maka, upgrade your conviction to match your destiny. Artinya apa? Tingkatkan keyakinanmu, usahamu untuk mencapai tujuan. Begitu. Nah, kalau saya ditanya sekarang, ada 1000 kekurangan yang ada pada badan saya sekarang, Pak Imam. Betul nggak? Kalau kita ditanya kekurangannya, ada 1000 kekurangan. Dan kalau kita meratapi kekurangan, kita nggak pernah bisa melangkah ke depan. Ya, makanya kalau kita berdoa itu, ya jangan berdoa meratapi kesulitan. Tapi berdoalah minta agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi semua kesulitan. Minta agar Allah cerdaskan otak kita. Minta agar Allah tajamkan mata kita, baguskan peribahasa kita. Minta agar Allah kuatkan lutut kita, punggung kita, badan kita, tangan kita, fisik kita, jantung kita. Minta pada Allah. Kita tetapkan cita-cita yang tinggi, yang hebat, yang besar. Ya, kita nggak usah peduli dulu dengan kekurangan ada pada kita. Nanti kita akan melangkah, kita sempurnakan sambil berjalan. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan,
You don't have to great. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Janganlah Anda berpikir sempurna dulu baru melangkah, ya. Tapi melangkahlah dulu untuk menjadi sempurna. Begitu, Pak Imam. Ya, you don't have to be great to start. You don't have to be great to start. Jangan berpikir sempurna dulu baru melangkah. But you have to be start. You have to start to be great. Tapi kita harus melangkah dulu untuk kemudian menjadi sempurna. Pak Imam, kita lanjutkan. Nah, karena itu saya menantang diri saya, ya, diri kita semuanya, masyarakat, ya. Mari kita naikkan level of contribution kita. Apa maksudnya level of contribution? Yaitu tingkat apa yang akan kita ciptakan, karya-karya kita, prestasi-prestasi kita, jangan pernah berhenti. Mari kita lihat contohnya. Kebanyakan kita adalah memikirkan diri sendiri dulu, betul kan? Prestasi saya, kecukupan diri saya. Nah, di sini orang selfish, hanya berpikir dirinya sendiri. Nah, kedua, dia mulai berpikir untuk keluarganya. Artinya apa? Prestasinya, pekerjaannya, ya, pikirannya, perhatiannya bukan lagi hanya untuk diri sendiri, tapi sudah untuk keluarganya. Artinya kontribusi dia sudah lebih besar lagi. Tapi selanjutnya tidak hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk pemangku kepentingan atau stakeholders. Ada karyawan, ada customer, ya, ada perusahaan, ada pembeli dan sebagainya. Ada lebih meningkat lagi, yaitu apa? Masyarakat. Nah, di sini si pribadi tadi sudah berpikir prestasi apa, karya apa yang bisa kuciptakan untuk masyarakat. Ya, bukan lagi hanya untuk diri pribadi. Nah, ini lebih tinggi lagi Pak Imam, yaitu negara dan bangsa. Ya, bicaranya sudah pada wilayah, sudah lagi bukan suku-suku, tapi sudah antar suku, antar bangsa. Ya, nah, kalau ini sudah umat manusia. Kalau sudah seperti itu, maka berpikirnya adalah humanity, kemanusiaan. Nah, barulah alam semesta raya. Nah, coba kita lihat. Ini semuanya adalah perjalanan mendaki nih Pak Imam. Ini mendaki menuju puncak. Dari hanya mulai berpikir untuk dirinya sendiri, kemudian berpikir pada keluarganya, pada timnya, pada organisasi, masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, sampai alam semesta. Ujungnya adalah menuju depan sana adalah Raudatul Jannah. Jadi surga itu ada di puncak sana Pak Imam. Ya, emang kalau kita mikirin diri sendiri terus nggak bisa masuk surga. Surganya ada, masuk cuma di bawah. Ya kan? Ya hanya level itu dia gitu. Tapi orang yang prestasinya, ya cakupan kontribusinya itu sampai menjangkau umat manusia sedunia, itu pasti surganya paling tinggi nanti di sana. Nah, inilah yang Allah janjikan itu Pak Imam. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah apa yang Allah anugerahkan padamu di negeri akhirat sana, di ujung sana. Jauh di ujung sana. Apa itu? Paling tinggi, itulah dia surga Firdaus. Setelah itu baru di cascading. Nah, sampai ke alam semesta, umat manusia, negara, bangsa, masyarakat, tim karyawan, sampai kepada diri sendiri. Jadi perjalanan kita itu adalah perjalanan menuju puncak, Pak Imam. Maka saya tidak setuju kalau orang hanya memikirkan ketentraman diri sendiri, kenyamanan sendiri, gitu. Nah, dulu ada satu kisah itu Pak Imam, itu luar biasa Pak Imam. Ini true story. Ada seorang profesor, doktor di bidang medis. Anak cucunya itu udah sukses semua Pak Imam. Jangankan anaknya, cucunya aja udah sukses. Umurnya udah 70 tahun. Ya, saya waktu itu ngasih ceramah. Kemudian setelah ceramah dia datengin saya Pak Imam. Dia bilang apa Pak? Selama ini saya sudah hopeless saya Pak. Loh, kok kenapa Pak kok hopeless? Apalagi? Saya sudah semua Pak. Rumah, kalau kenikmatan pribadi hidup saya udah selesai semua Pak. Anak cucu saya udah sukses semua. Apalagi yang mau saya capai? Apalagi yang saya mau kerjakan? Jadi ya udah, saya mah yang penting habiskan umur aja. Begitu dia hopelessnya Pak Imam. Nah, dari situ saya mengambil pelajaran. Wah, berbahaya kalau orang seperti ini.
diberikan kekayaan banyak, kecukupan, ilmu pengetahuan, dan masih ada umur, tapi tidak dipergunakan. Ya, nah akhirnya apa Pak Imam? Terus apa yang Bapak ingin kerjakan? Begini Pak Legisan, dulu saya punya tulisan, ya dia ada nulis gitu Pak, tapi akhirnya nggak ada motivasi meneruskan tulisannya. Kenapa? Ya itu tadi, karena sudah semuanya, untuk apa lagi sih saya nulis? Tapi setelah saya dengar ceramah Bapak ini, saya ingin selesaikan tulisan itu Pak. Subhanallah Pak Imam. Pulang dari situ, 2 bulan kemudian dia telepon saya Pak. Pak Legisan, saya sudah selesaikan tulisan saya Pak. Oh ya? Gimana Pak? Wah, bukunya sudah selesai dan ini akan saya edarkan ke masyarakat. Coba Pak. Jadi sesungguhnya manusia itu meskipun sudah dalam tingkatan yang sangat sukses, bisa jadi dia masuk zona nyaman yang harapan di masa depannya sudah seolah-olah tidak ada lagi. Di situ juga Pak Imam saya memahami mengapa Mahathir Muhammad di umur 94 tahun tidak berhenti untuk bekerja. Tidak berhenti untuk mengabdi. Ketika ditanya oleh wartawan, Mahathir, Dr. Mahathir, mengapa Anda masih juga bikin partai, jadi Perdana Menteri, mengurus negara? Anda kan lebih baik main aja sama cucu. Iya kan? Apa yang lagi mikirin yang susah-susah begini? Ya, apa? Cari uang. Untuk apa uang? Dia udah berlebih-lebih. Rumah, kendaraan, segala macam, pergi ke tempat mana sudah semua. So what? Dia cuma bilang, selagi saya bisa berbakti untuk negara bangsa saya, selagi saya bisa memberi untuk negara saya akan kerjakan. Tahun 2009 Pak Imam saya ketemu beliau, saya salaman sama beliau, ya kulitnya udah keriput Pak Imam. Dalam hati saya, berapa lagi lah umur orang tua ini. Agak jahil juga saya waktu itu. Tahun 2009, 10 tahun kemudian, ternyata dia mendirikan partai baru untuk membangun Malaysia. Dan subhanallah, diangkat kembali jadi Perdana Menteri di umur 94 tahun. Nah, dilihat dari kacamata greatness Pak Imam, ini sebuah prestasi yang membanggakan, mengharukan. Ini prestasi yang mengagumkan dunia. Hebat di mata dunia, tapi di mata Allah inilah orang yang banyak amal solehnya. Dia tidak pernah berhenti karena Allah masih memberi dia hidup. Dan hidupnya dia jaga. Ketika Allah berikan dia kehidupan, dia terus menciptakan prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka level of contribution kita jangan berhenti pada diri sendiri dan keluarga atau juga perusahaan, tapi bahkan menuju sampai memikirkan alam semesta. Gimana Pak? Nah, inilah yang disebut dengan vision humanity. Jadi, humanity itu kemanusiaan global. Jadi, visi kita tidak cukup hanya visi untuk yang sempit, yang kecil, tapi adalah visi yang menuju dunia. Inilah kesimpulannya Pak Imam. Ya, clear and great vision. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha alimun bima ta'malun. Apa artinya? Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya, selagi kita masih hidup, pikirkanlah apa yang sudah kamu buat untuk masa depanmu. Artinya apa? Bahwa masa depan itu adalah kita ciptakan. Maka kan orang mengatakan begini, kita harus merencanakan masa depan. Dan perencanaan yang terbaik untuk masa depan adalah dengan menciptakannya. Makanya dari sekarang kita harus menciptakan masa depan itu. Ya, merencanakan masa depan itu. Kalimatnya yang sering diungkapkan apa? Apabila salah kita merencanakan masa depan, itu sama dengan kita ya merencanakan kegagalan. Gagal kita merencanakan masa depan, gagallah kita, maka kita sedang sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu Pak Imam, ayat Allah ini adalah perintah bagi kita semua, bagi saya dan bagi masyarakat luas, ya, jangan selfish, ya, jangan berhenti. Nah, kalau Mahathir Muhammad bilang, meskipun sudah pensiun, tapi jangan berhenti. Terus menciptakan karya, terus berprestasi, tidak pernah berhenti. Pak Imam sudah pensiun, tapi nggak pernah berhenti berprestasi. Itu dia Pak Imam. Iya. Oke. Baik, Pak Alex, bisa nampaknya waktu juga yang
membatasi kita. Masya Allah, Masya Sudah Allah. lebih dari 30 menit, Pak. Ya, ya Pak. Mungkin Baik. untuk episode nomor 14 ya kali ini. Ini barangkali kesimpulan sudah disampaikan. Ini Pak kesimpulannya. Artinya Ya. apakah akan ada yang mau disampaikan kembali? Terakhir Pak adalah ini terakhirnya Pak. Akhirnya itu ini tadi Pak. Ini Pak. Oh, bukan ini Pak. Nih. Jadi terakhir itu humanity tadi itu Pak. Ini dia. Jadi bahwa greatness seseorang itu dibentuk dengan sholatnya dan dia itu menuju kepada visi kemanusiaan global. Nah, apa hubungannya sholat dengan kemanusiaan global? Itu sudah saya bahas, sudah kita bahas kan Pak dalam pertemuan yang lalu. Nah, oleh karena itu selamat berjuang menuju puncak. See you at the top. Sampai jumpa di Raudatul Jannah. Demikian Pak Imam. Amin. Baik, terima kasih sekali. Pagi ini kita mendapatkan pencerahan ya untuk bagaimana menuju sukses walaupun sudah pensiun atau mungkin mempunyai kelemahan apapun, kita harus terus bersemangat untuk berkarya ya, dalam kehidupan ini untuk menuju kehidupan yang lebih sempurna di akhirat. Baik Pak Legisan, kita akhiri sampai di sini acara pagi ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya di dalam bulan Ramadan ini. Dengan demikian kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jumpa lagi dalam episode selanjutnya.